Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan selamat datang Bapak Prasadya Sagiri Yusuf, SSI, MC, PhD, selaku Kasubdit Riset Berdampak Tinggi Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi Universitas Indonesia. Yang kami hormati dan selamat datang Ibu APT Indah Handayani S. selaku Kasubdit Kekayaan Intelektual dan Promosi Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi Universitas Indonesia. Yang kami banggakan, para undangan, selamat datang kepada para Bapak dan Ibu manajer riset, para guru besar, para peneliti, serta perwakilan dari fakultas dalam acara yang diinisiasi oleh Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi di bawah kepemimpinan dan arahan Bapak Hairul PhD. Bapak dan Ibu, kita akan memulai acara sosialisasi program pendanaan inovasi, skema research collaboration dengan industri dan atau pemerintah daerah, dan pendaftaran kekayaan intelektual. Pendanaan ini merupakan program Enhancing Quality Education for International University Impacts and Recognition, World Class University atau yang kita kenal dengan program Equity WCU 2025, yang secara sinergitas akan mewujudkan Universitas Indonesia yang unggul dan impactful. Selanjutnya perkenalkan, saya Aca yang akan memandu acara hingga selesai. Adapun agenda siang hari ini yaitu agenda pertama, sosialisasi program pendanaan inovasi, skema research, collaboration dengan industri dan atau pemerintah daerah yang akan dibawakan oleh Bapak Prasadya Sagiri Yusuf, SSI, MC, PhD, selaku Kasubdit Riset Berdampak Tinggi. Selanjutnya agenda kedua yaitu sosialisasi pendaftaran kekayaan intelektual yang akan dibawakan oleh Ibu APT Indah Handayani S. selaku Kasubdit Kekayaan Intelektual dan Promosi. Dan agenda yang terakhir yaitu diskusi dan tanya jawab. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan memulai sesi pertama pada siang hari ini, yaitu sosialisasi program pendanaan inovasi, skema research collaboration dengan industri dan atau pemerintah daerah yang akan dibawakan oleh Bapak Prasadya Sagiri Yusuf, SSI, MC, PhD, kepada Bapak Sandi, disilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Aca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu para peneliti. Di sini juga ada Bu Indah selaku Kasubdit untuk Kekayaan Intelektual dan Promosi dari DRBT UI. Dan tentunya teman-teman DRBT selaku panitia ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang pernah disampaikan di Direktorat Tetangga, ya, Direktorat eh, Pendanaan dan Ekosistem Riset, DPR, dan juga Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial, DPIS, bahwa UI mendapatkan eh, tambahan dana karena kemarin memiliki kinerja yang baik di perankingan universitas dunia, yaitu QS ranking yang naik ke 200 besar dunia. Kita mendapatkan gelontoran dana dari pemerintah untuk semakin meningkatkan posisi kita di kancah internasional gitu ya, dari ranking QS, THE, dan WUR. Oleh karena itu, pendanaan ini dibagi ke beberapa eh, mata dari apa namanya spesifik di setiap direktorat. Ada yang untuk SDM, penelitian dasar, penelitian pengabdian masyarakat, dan kali ini DRBT akan menyampaikan pendanaan khusus untuk kerjasama industri dan atau pemerintah daerah. Baik, saya mewakili Pak Hairul, Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi,
akan menyampaikan untuk sosialisasi pendanaan di siang hari ini. Nah, ini dia. Bisa tolong dibantu untuk share screen-nya. Terima kasih. Nomor dua, ini kelihatannya sih ya. Baik, ya, izin saya mulai. Ini adalah judul pendanaannya. Tadi pendanaan inovasi. Program pendanaan inovasi ini branding dari DIRBT ya, PPI. Dengan skema kolaborasi riset dengan industri dan atau pemerintah daerah. Dengan sumber dana dari Equity World Class University 2025. Next. Ya, equity itu apa Bapak Ibu? Equity adalah enhancing quality education for international university impacts and recognition. Equity ini adalah program dari pemerintah yang ditujukan pada beberapa PTNBH di eh, Indonesia ya supaya semakin meningkatkan peringkat dunia dengan memboosting luaran-luaran ya yang mendukung rankingan dunia tersebut. Next. Bapak Ibu, ini adalah konsep program equity di mana kita mengidentifikasi apa saja yang selama ini digunakan sebagai parameter rankingan universitas dunia. Kalau kita lihat langsung mungkin di sebelah kanan ya, bahwa ada academic reputation, employer reputation, research quality, internationalization, international research network, sustainability, serta institutional income and IP, intellectual property. Ya. Nah, ini adalah yang dinilai di dalam Global Impact and Recognition dari QS, THE, dan WUR. Oke, baik, next. Pendanaan ini dikucurkan dari sumber dananya Dana Abadi Perguruan Tinggi DAPT dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Next. Ya, bagaimana status atau kondisi UI saat ini? UI saat ini sudah memiliki ranking yang sangat baik, tapi diharapkan akan terus membaik di tahun-tahun mendatang. Dan ini adalah diproyeksikan sampai ke 2030 UI terus naik ya dengan posisi tetap di nomor satu. Dengan pendanaan ini harapannya luaran-luarannya akan terus memperkuat posisi UI supaya bisa naik terus dalam peringkat di dunia. Ini menggunakan QS World University Ranking ya, saat ini 187 dan harapannya nanti terus meningkat sampai sesuai dengan target 150 besar dunia. Baik, next. Target capaian peringkat di THE ini UI bukan yang nomor satu. Kita tersalip sama Erlangga, tapi harapannya kita bisa terus meningkatkan posisi kita di perankingan THE ini. Dan harapannya di 2030 bisa mencapai peringkat ke-8. Next. Oke, ini THE WUR untuk UI sendiri yang kita harapkan nanti akan terus meningkat skornya. Kalau ini bukan ranking ya, tapi skor supaya bisa terus lebih baik lagi ya. Dan harapannya tetap peringkat nomor satu. Next. Ya, em, ini adalah 26 perguruan tinggi Indonesia dalam QS WUR. Ya, kita memang peringkatnya nomor satu, tapi lengah sedikit bisa disalip gitu ya. Jadi ya Bapak Ibu, kami sangat mengharapkan kontribusinya para peneliti dari UI untuk bisa terus menghasilkan luaran-luaran yang dapat menunjang pemeringkatan UI di kancah dunia supaya tetap nomor satu di dunia. Next.
Ya, terkait dengan Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi, ketika kita menghasilkan hasil-hasil riset, tentunya ingin hasil riset yang dapat berdampak pada masyarakat. Tidak hanya sampai di publikasi ilmiah, tapi dapat membuat suatu prototipe produk dan dihilirisasi eh, dengan kolaborasi dengan mitra industri. Nah, namun kita sangat sadar bahwa ada dua Death Valley yang akan menghadang kita di depan. Yang pertama Death Valley terkait bagaimana meningkatkan tingkat kesiapan teknologinya. Dan Death Valley yang kedua adalah bagaimana ini bisa di scaling up dalam komersialisasi. Nah, UI sendiri memiliki strategi strategi pendekatan dua sisi, yaitu sisi teknologi push dan demand pull. Ini tentunya harus berjalan beriringan. Kalau hanya teknologi push, sayangnya kita punya bukti, kita punya puluhan ribu IP yang kita sudah apa daftarkan atau terdaftar di JKI. Namun sangat sedikit mitra industri yang mengadap atau melakukan lisensi hilirisasi dari IP tersebut. Jadi kita harus balik. Sekarang kita lebih banyak berdasarkan kebutuhan dari mitra industri, kebutuhan dari pemerintah, atau disebut demand pool, sehingga bisa cocok inovasinya yang dihasilkan dan IP yang didaftarkan kemudian bisa dilisensikan dan kemudian dikomersialisasi. Next. Ya, sangat penting bahwa eh, setiap inovasi itu harus berdasarkan kebutuhan. Dalam hal ini kebutuhan pasar, kebutuhan industri, dan juga kebutuhan pemerintah. Dari kebutuhan tersebut dibuat suatu pengembangan inovasi yang ujungnya bisa melakukan downstreaming atau hilirisasi, meningkatkan TKDN, tingkat komponen dalam negeri, dan meningkatkan kebermanfaatan produk tersebut di Indonesia sendiri. Dan untuk bisa mewujudkan tentunya tidak bisa hanya akademisi, kita harus berkolaborasi. Di sini pentahelix sangat penting. Kita kolaborasi dengan industri karena mereka yang akan membantu menghilirisasi. Kita kolaborasi dengan pemerintah, kita harus tahu kebijakannya, kita tahu eh, kebutuhan dari pemerintah, arah eh, pengembangan nasional dan lain-lain. Kita kolaborasi dengan komunitas untuk mempercepat hilirisasi serta dengan media untuk meningkatkan dampaknya lebih luas. Next. Supaya para peneliti, Bapak Ibu semua lebih semangat, UI memiliki kebijakan bahwa komersialisasi dari kekayaan intelektual UI itu 70% akan jatuh ke para inovator, sedangkan 30%-nya akan eh, menjadi porsi dari UI untuk semacam manajemen ya, yang digunakan untuk apa? Untuk melakukan eh, pendanaan, untuk pendampingan, juga untuk membuka kolaborasi-kolaborasi lain supaya hilirisasinya berkesinambungan, gitu ya. Jadi kami sangat berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan eh, pendapatan tambahan gitu ya sebagai royalti dari hilirisasi produk inovasi yang mencapai 70% dari royalty sharing. Next. UI sendiri memiliki kekayaan infrastruktur dan SDM yang luar biasa. Kita punya rumpun ilmu kesehatan, rumpun sains teknologi, dan rumpun sosial humaniora. Di dalam rumpun-rumpun tersebut, kita juga eh, punya sekolah ilmu lingkungan, SKSG, dan juga vokasi. Nah, luaran utama dari eh, para peneliti itu ternyata kita bisa coba kerucutkan ke dalam beberapa produk-produk unggulan UI yang kita lihat di sebelah kanan. Nah, kita lihat ternyata kebanyakan di bidang kesehatan ya, tapi tidak semua di bidang kesehatan. Ada implan gigi, implan tulang, elektromedis, sel punca, vaksin, OHT fitofarmaka, pangan, energi baru terbarukan, transportasi, kecerdasan buatan, serta bangunan maju.
Yang kita inginkan ini semuanya adalah hasil kolaborasi multidisiplin dari seluruh rumpun keilmuan UI ya, sehingga bisa menghasilkan eh, produk inovasi dengan perspektif yang lengkap, tidak hanya dari satu perspektif saja. Next. Ya, ini adalah sekali lagi kelompok-kelompok produk unggulan UI atau yang menjadi prioritas untuk mendapatkan pendanaan inovasi. Sekali lagi ada medical device, drug functional food, engineering, dan satu lagi juga ada social science and humanities. Jadi kita bisa dorong Bapak Ibu yang memiliki topik-topik inovasi di bidang ini akan mendapatkan prioritas pendanaan, tentunya dengan kolaborasi dengan mitra industri yang tepat. Ya. Next. Bapak Ibu, eh, kita semua sudah tahu bahwa pengembangan inovasi tentunya harus dimulai dengan eh, TRL awal 1, 2, 3, yaitu untuk mendapatkan justifikasi evidence base secara saintifik ya. Nah, ini adalah pendanaan dari DPR yang dengan branding putih, luarannya adalah publikasi ilmiah dengan terindeks Scopus gitu ya. Lalu kita juga punya beberapa program yang TKT-nya atau TRL-nya di atas 3. TKT 4 sampai 9 di DIRBT UI ada pendanaan inovasi dan UI Incubate. Di sini mungkin fokus ke pendanaan inovasi karena terkait dengan eh, dana equity ini. Next. Ya, kita akan mendorong pengembangan inovasi di TKT 4 ke atas gitu ya. Jadi ketika sudah ada validasi secara ilmiah, maka kita akan membangun prototipe, memvalidasi prototipe tersebut sebelum tentunya kita akan dorong ke hilirisasi. Next. Ya, di mana posisi pendanaan equity WCU? Oh, jadi kita akan posisikan dia ada di P4, Product Development Program. Kami berharap sudah ada prototipe yang tervalidasi untuk bisa mendapatkan pendanaan ini supaya tidak terlalu jauh dari proses hilirisasi. Ketika kita butuh beberapa validasi lagi prototipenya, mungkin prototipe dengan validasi di lingkungan sebenarnya tapi yang skala terbatas, di lingkungan sebenarnya skala yang masif, sebelum nanti ke produksi massal, kita akan dorong inovasi-inovasi UI untuk bisa dihilirisasi di industri dan pasar. Next. Sekarang fokus ke khusus program pendanaan inovasi, kolaborasi riset dengan industri dan atau pemerintah daerah dengan pendanaan dari Equity WCU. Next. Tujuan pendanaannya untuk mendorong sinergi bersama dari berbagai disiplin ilmu rumpun sains teknologi, kesehatan, sosial humaniora dalam berinovasi. Kemudian meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah berbasis inovasi di bidang saintekes dan sosial humaniora, meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan atau kepakaran yang dimiliki perguruan tinggi, serta menumbuhkan kemitraan yang saling menguntungkan antara industri dan perguruan tinggi. Next, mau dibantu di mute? Ya, baik. Sasaran pendanaan adalah untuk sivitas dan alumni UI, untuk industri dan mitra usaha, serta lembaga pemerintah dan atau pemerintah daerah. Jadi pendanaan ini sekali lagi harus berdasarkan kebutuhan dari industri dan atau kebutuhan dari pemerintah untuk supaya inovasinya itu dapat dihilirisasi secara tepat guna. Siapa yang melakukan pengembangan atau penelitiannya adalah sivitas dan alumni UI. Dalam hal ini, ketua penelitinya masih tetap harus dosen UI gitu ya. Dosen UI yang aktif, yang kami bisa cek di PD Dikti bahwa tidak sedang dalam tugas belajar atau lainnya ya. Jadi statusnya aktif untuk bisa melakukan penelitian ini. Next. Syarat pengajuannya, topik risetnya sesuai dengan produk prioritas UI, ya, sehingga bisa diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah dari mitra DUDI, dunia usaha, dunia industri, dan atau pemerintah daerah atau provinsi.
Sekali lagi, kebutuhannya harus berdasarkan demand pool, berdasarkan kebutuhan dari pasar atau pemerintah. Kemudian, wajib memiliki mitra untuk mengkomersialisasikan atau menghilirisasikan produk, dan tidak boleh double funding dengan pendanaan yang lain. Lalu apa target warannya? Karena kita tujuan utama dari pendanaan ini adalah untuk meningkatkan pemeringkatan UI di kancah internasional dengan beberapa perankingan internasional tadi. Maka kami butuh luaran wajibnya ada 2 publikasi di Jurnal International Trade Scopus yang statusnya ketika di akhir pendanaan adalah under review. Ini syarat wajib ya, apa target luaran wajib. Dan kemudian target luaran lainnya, karena ada di bawah Direktorat Inovasi, maka luaran wajibnya kekayaan intelektual berupa paten, bukan paten sederhana ya Bapak Ibu, yaitu paten biasa dengan status terdaftar. Jadi sudah meregister ke DJKI. Next. Berikutnya pendanaannya sebesar 3 miliar rupiah, total pendanaan 3 miliar rupiah dengan per proposal bisa didanai hingga 500 juta rupiah. Nah, di sini kita bisa melakukan kolaborasi baik dengan mitra dunia usaha dunia industri atau mitra pemerintah. Jika mitranya adalah perusahaan atau industri, maka perlu ada kontribusi in cash dari mitra. Sedangkan untuk pemerintah daerah, syaratnya adalah kontribusi minimal in kind, tapi bisa juga in cash ya. Nah, bisa digunakan untuk apa saja? In cash dari mitra perusahaan bisa digunakan untuk honorarium. Eh, UI sendiri tidak memperbolehkan dananya digunakan untuk membayar honor. Namun jika asal pendanaannya dari industri, maka boleh digunakan untuk membayar honor para peneliti atau dosen, namun harus tetap dengan ketentuan SBM UI. Lalu untuk in-kind, contohnya adalah bisa untuk peralatan, tempat pengujian pembuatan produk, SDM, jasa, dan infrastruktur lainnya. Next. Secara lini masa atau timeline, saat ini sudah September. Kami harapkan ini bisa selesai di Oktober untuk seleksi administrasi, desk evaluation, dan substansi, sehingga bisa diumumkan di akhir Oktober, dan kemudian kita bisa ada SK penetapan di November. Lalu ada pencairan 2 tahap, pencairan di tahap pertama di 2025 yaitu sebesar 80%. Sedangkan pencairan di tahap kedua adalah 20% yang dilakukan di tahun depan. Jadi akan ada 2 kali monef, yaitu monef awal dan monef akhir. Monef awal fungsinya adalah untuk justifikasi pencairan tahap kedua, dan monef akhir kita akan berharap seluruh target luaran sudah tercapai sesuai dengan proposal dan panduan. Next. Baik, demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Ini kurang lebih kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa mengikuti pendanaan atau program pendanaan inovasi atau PPI sudah cukup terbayang. Dan ini karena khusus ya pendanaan dari Equity BCU, dari LPDP, maka ada syarat luaran tambahan yaitu 2 publikasi International Trade Index Scopus yang dalam status under review di akhir program. Begitu. Selain juga kekayaan intelektual wajib dalam bentuk paten, dan kemudian paten yang bukan granted ya, paten yang sudah statusnya didaftarkan di DJKI. Dan tadi kalau ada mitra industri, wajib ada in cash di sana. Baik, demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke MC, Mbak Aca. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sandi atas informasinya.
Angin segar di akhir tahun sepertinya ya Pak ya, dengan pendanaan sampai 500 juta per proposal dengan TKT 4 ke atas dan kemudian dapat bermitra oleh industri atau pemerintah daerah, begitu ya Pak ya. Baik Bapak dan Sekali. Ibu, jika ada pertanyaan, kita akan membuka sesi pertanyaan pada akhir. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan yaitu sosialisasi pendaftaran kekayaan intelektual yang akan dibawakan oleh Ibu APT Indah Handayani S-Farm. Pada Ibu Dilisik dulu, dilisik dulu. Nah, ya. Perfect kamu pulang. Bukan pulang. Dulu, bro. Mas Fadil. Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. sudah Oke, terdengar baik. Ibu. Eh, saya izin mengulangi ya. Eh, saya Indah Handayani dari Subdirektorat Kekayaan Intelektual dan Promosi. Hari ini izin bergabung dengan Subdit Riset Berdampak Tinggi untuk ikut menyampaikan perihal pendanaan dari equity, konteksnya secara khusus untuk pendaftaran paten. Selain sumber pendanaan equity, karena ada beberapa konteks program lain yang beririsan, saya izin untuk menyampaikan program lain yang sifatnya fasilitasi untuk kekayaan intelektual 2025 khususnya paten dalam beberapa slide ke depan. Oke, boleh dia next slide-nya. Nah, jadi secara umum ada dua kegiatan. Yang pertama, pembiayaan pendaftaran paten. Yang kedua, yaitu kegiatan coaching klinik. Mungkin kalau tahun lalu Bapak Ibu ada yang pernah ikut program semacam ini, tahun lalu mungkin nggak cuma paten ya, semua KI dibantu pendanaan untuk pendaftarannya, tapi tahun ini hanya difokuskan kepada paten saja. Kemudian selain pendaftaran paten ada juga coaching klinik, yaitu kegiatan yang sifatnya untuk mengasistensi dosen peneliti dalam penyusunan deskripsi paten. Next. Nah, ada dua skema ya yang tadi disampaikan Pak Sandi, utamanya adalah Equity World Class University
Tapi ada skema lain yaitu PHLN Prime Step yang juga beririsan dengan kegiatan pendaftaran paten. Next lagi. Sekarang masuk di program yang pertama untuk pendaftaran paten. Apa bedanya yang dari equity dan dari prime step? Kalau yang dari prime step fokusnya hanya di pendaftaran paten biasa ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada paten sederhana, nanti akan kami alihkan kepada pendanaan yang equity. Nah, periodenya sebenarnya semuanya sudah bisa dimulai, tapi kalau untuk yang prime step karena kita sudah harus selesai di akhir tahun, maka harapannya di akhir November sudah selesai pengajuan pendaftaran paten. Kalau untuk equity masih sampai tahun depan, jadi kita bisa terus buka sampai Juli tahun depan. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ingin buru-buru mendapatkan fasilitas pendaftaran paten, bisa segera diajukan. Nah, jumlah pembiayaannya berapa? Untuk yang prime step, karena full fokusnya di paten, didanai secara penuh, nominalnya untuk satu nomor permohonan paten adalah 4.350.000. Sedangkan kalau yang dari equity, karena dari reviewer hanya mensyaratkan adanya pendaftaran yang dibuktikan dengan nomor permohonan pendaftaran paten, jadi yang di cover atau yang dibantu adalah hanya biaya pendaftaran saja. Biaya lainnya seperti untuk pemeriksaan substantif atau percepatan publikasi tidak ditanggung. Jadi hanya pendaftaran saja. Sisanya nanti akan dialokasikan dengan dana masyarakat atau DAMAS. Nah, siapa sih yang berhak menerima bantuan pendanaan ini? Baik prime step maupun equity, dua-duanya harus permohonan paten yang belum dianggarkan jadi kalau Bapak Ibu boleh melakukan riset yang didanai, mendapatkan pendanaan atau hibah, itu boleh ikut dengan syarat dalam proposal pendanaannya belum ada anggaran untuk pendaftaran paten. Jadi kalau misalnya dapat misalnya hibah RIM atau putih, target luarannya hanya publikasi misalnya, sehingga tidak ada dianggarkan di RAB-nya pendaftaran untuk paten. Tapi kemudian setelah dilakukan penelitian, ternyata ada potensi untuk mendapatkan hak paten dan ingin mengajukan permohonan paten. Nah, ini bisa mendapatkan fasilitas pendanaan ini. Oke, next. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Karena ini sifatnya pendaftaran ya, usulan dari para inventor, maka karena kami sudah punya suatu sistem yang disebut IPIS atau IP Information System dengan alamat web ipis.ui.ac.id, maka Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti program pembiayaan ini, silakan segera mengajukan permohonan paten dari Bapak Ibu sekalian dengan mengakses website tersebut, kemudian menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebelum batas akhir pendaftaran. Kalau misalnya ingin termasuk dalam paten biasa dan belum dapat pendanaan, artinya bisa mendapatkan pendanaan prime step sebesar 4.350.000, segera diajukan pendaftarannya sebelum 21 November. Tapi kalau misalnya sekiranya paten sederhana, nah paten sederhana bisa diajukan dengan equity. Nanti ada surat pernyataan di dalam waktu saat Bapak Ibu mengajukan usulan pendaftaran paten ini, Bapak Ibu diharapkan mengenerate di sistem ada surat pernyataan tidak menerima pendanaan atau hibah yang sudah mencakup biaya pendaftaran paten. Dari situ nanti setelah Bapak dan Ibu mensubmit usulan pendaftaran paten, tim admin dari KI akan mengecek, memverifikasi dokumen yang disubmit, apakah Bapak Ibu eligible atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan. Nah, kalau Bapak Ibu dianggap memenuhi kriteria, maka Bapak Ibu akan mendapatkan email notifikasi bahwa Bapak Ibu digratiskan, misalnya kalau secara penuh ya, kalau ternyata memenuhi persyaratan sebagai penerima pendanaan prime step. Tapi kalau misalnya equity, berarti Bapak Ibu tinggal membayarkan sisanya. Nah, setelah proses diselesaikan, pendaftaran paten akan dilakukan oleh tim admin dari Subdit KI. Next.
Nah, ini program yang kedua, Bapak Ibu, untuk membuat untuk mengajukan pendaftaran paten ada satu fase yang sangat penting, yaitu menyiapkan dokumen deskripsi atau spesifikasi paten. Nah, ini stylenya berbeda dengan bagaimana Bapak Ibu menuliskan atau mendraft publikasi ya, publikasi penelitian, sehingga memang perlu keterampilan tersendiri. Nah, kami membuat program pendampingan bagi Bapak Ibu dosen peneliti UI untuk menyusun spesifikasi atau deskripsi paten supaya sesuai dengan yang ditetapkan oleh DJKI. Ini Bapak Ibu silakan mendaftarkan. Ini hari ini sudah bisa diajukan. Nanti pelaksanaannya di bulan Oktober. Target luarannya adalah akan mendapatkan draft deskripsi paten yang siap diajukan. Nah, kalau dari sini nih Bapak Ibu sudah siap draft patennya, bisa langsung ikut pendanaan yang pendaftaran paten sekaligus. Oke, next. Nah, metodenya kita lakukan secara online. Nanti pendampingan akan dihadiri oleh para pemeriksa paten yang relevan dengan bidang teknologi riset Bapak Ibu sekalian. Kita akan jadwalkan setiap kelompok peneliti, baik secara grup atau perwakilan, akan dijadwalkan bersama pemeriksa paten yang relevan keahliannya dalam satu sesi khusus. Bapak Ibu silakan mendaftar lewat link yang kami berikan ini. Diharapkan ya Bapak Ibu, karena sesinya ini cukup singkat, maksimal 2 jam durasinya, maka supaya diskusinya efektif, kami harapkan Bapak dan Ibu bisa menyiapkan draft awal, konsep spesifikasi patennya dulu, nanti supaya ketika dibicarakan bisa langsung dikemukakan oleh pemeriksa paten mana hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, setelah pendaftaran draftnya siap, nanti kami dari Subdit KI akan menjadwalkan kegiatan dengan berkoordinasi dengan DJKI. Selanjutnya, kami akan informasikan jadwal pelaksanaannya dan dilaksanakanlah kegiatan coaching klinik bersama dengan pemeriksa paten. Setelah siap, kita akan siapkan untuk pendaftaran patennya. Next. Nah, ini dokumen yang perlu dipersiapkan untuk coaching klinik. Dokumen teknis karena ini adalah ringkasan ya dari suatu spesifikasi paten. Nanti materinya akan dikirimkan, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, kami juga akan kirimkan template untuk dokumennya, bagaimana spesifikasi paten ini perlu dibuat. Jadi kalau di sini terlihat rumit, nanti filenya Bapak Ibu bisa sesuaikan ya sesuai dengan template yang kami berikan. Oke, next. Ya, dari kami ini saja. Kami memang ada kuota ya, tapi kami harapkan sebanyak-banyaknya Bapak Ibu ikut berpartisipasi karena ini program yang sangat menarik ya kalau Bapak Ibu bisa mengikutkan, atau mungkin ada penelitian-penelitian yang kemarin belum sempat diajukan patennya, monggo silakan mendaftar. Kalau Bapak Ibu perlu ada informasi lebih lanjut, silakan di-save nomor ini, nanti bisa komunikasi langsung dengan kami. Terima kasih. Silakan kepada Mbak Aca. Baik, terima kasih Bu Indah. Materinya sangat informatif sekali ya. Jadi ada 2 yang dapat dilakukan di DIRBT, yaitu selain pendanaan untuk paten sendiri, DIRBT juga melakukan coaching klinik untuk penyesuaian paten yang akan diajukan, begitu ya Bu ya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Mohon bantuan untuk raise hand. Atau mungkin bisa dibacakan dulu yang ada di kolom chat, Mbak Aca. Terima kasih. Baik Bapak. Izin pertanyaan pertama yaitu terkait syarat mitra industri, Bapak. Apakah boleh salah satu saja dari industri atau dari Pemda atau harus kedua-duanya? Pertanyaan dari Ibu Desti. Baik, makasih Mbak Aca. Makasih Bu Desti atas pertanyaannya. Seperti yang saya sudah jawab di kolom chat ya. Karena ini judul pendanaannya
kerjasama dengan mitra industri dan atau pemerintah daerah, maka bisa salah satu. Ya, bisa salah satu, kalau keduanya juga oke, tapi salah satu bisa. Jadi kalau kerjasama dengan mitra industri, itu wajib kolaborasinya, mereka memberikan dana padanan dalam bentuk in cash 20%, minimal 20% dari pendanaan yang diajukan ya. Kalau misalnya diajukan 500 juta, maka eh, minimal in cash yang dikontribusikan oleh mitra industri adalah 20% dari 500 juta, 100 juta gitu ya. Itu dana in cash. Kalau kolaboratornya adalah pemerintah daerah, maka dana padanannya yang kami syaratkan minimal adalah 20% dalam bentuk in kind. Gitu. In kind ini bisa tadi sewa kantor, sewa eh, infrastruktur, dan lain-lain ya, yang bisa dinominalkan dan bisa dimasukkan di dalam proposal. Baik, terima kasih Pak Sandi. Selanjutnya ada pertanyaan kelanjutan dari Ibu Desti. Mm-mm. Mitra yang dimaksud untuk pemerintah daerah di level pemerintahan kabupaten kota atau bisa di tingkat kecamatan atau desa. Kami tidak ada pembatasan minimal, jadi silahkan saja, Bu Desti. Baik, Bapak selanjutnya dari Bapak Furkon. Skema ini hanya untuk Sivitas UI atau dari non-UI apakah boleh dipersilahkan? Baik, saya bantu jawab ya untuk yang penelitian atau pengembangan produk inovasi bersama mitra industri dan atau pemerintah daerah, itu ada syarat pengusul utamanya adalah dosen tetap UI yang berstatus aktif, artinya tidak dalam tugas belajar dan lain-lain. Kalau anggota peneliti itu boleh dari mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, bahkan boleh untuk umum juga gitu ya. Jadi kalau ketua penelitinya sudah memenuhi syarat, maka anggotanya bisa disesuaikan. Baik, terima kasih Pak Sandi. Selanjutnya saya izin ke Ibu Indah terlebih dahulu. Ibu Indah izin di sini ada 2 pertanyaan terkait paten. Baik, yang pertama adalah pertanyaan dari Bapak Bayu. Pendaftaran diajukan saat mulai penelitian atau setelah menemukan jalan kebaruan berhasil ditemukan. Baik, terima kasih Mbak Aca, Pak Bayu, dan Bapak Ibu sekalian. Pendaftaran paten bisa dilakukan setelah progres penelitian ini dianggap cukup punya secara substansi cukup ada kesimpulan tertentu yang mengandung kebaruan atau langkah inventif. Jadi kalau misalnya saya rasa dengan demikian kalau di awal belum bisa ya Bapak Ibu karena apa? Ada bagian penting dari suatu permohonan paten yaitu klaim yang berisi substansi atau inti pokok dari invensi atau hasil penelitian apa sih yang mau Bapak Ibu dapatkan perlindungannya. Misalnya ternyata Bapak Ibu dari hasil riset mendapatkan suatu alat yang bisa mengimprove atau meningkatkan kinerja atau proses kerja, itu artinya ya harus ada dulu alatnya. Jadi paten itu harus ada perwujudannya Bapak Ibu ya, nggak boleh baru ide mau diajukan paten itu nggak bisa. Jadi wujudnya apa? Apakah alat atau sistem yang sudah terbukti dari awal sampai akhir punya manfaat atau fungsi tertentu, atau mungkin metode, cara kerja. Nah, yang jelas itu nggak boleh masih belum proven. Jadi harus ada proses yang terbukti awal sampai akhir atau suatu benda yang terbukti memberikan fungsi tertentu. Jadi ya tentu saja mungkin sudah paling tidak sudah mendekati akhir ya Bapak Ibu sudah bisa melihat prosesnya. Nah, kalau Bapak Ibu mendapatkan hibah penelitian program lain atau mungkin dari equity juga, untuk yang pendaftaran paten ini masih sampai tahun depan, masih sampai Juli 2026, jadi jangan khawatir masih ada kesempatan sampai tahun depan. Tapi kalau yang untuk pendanaan PrimeStep yang full itu sampai akhir tahun ini saja. Jadi kalau memang sekiranya di antara Bapak Ibu yang sudah ada progres penelitian, sudah terlihat ada hasilnya ya, mungkin ada prototipe kalau alat ya, atau sistemnya sudah terlihat ada cara kerja yang
punya manfaat tertentu atau ada improve atau perbaikan-perbaikan di proses, nah itu sudah bisa di draft sebagai spesifikasi paten, silakan diajukan. Demikian jawaban saya, mudah-mudahan menjawab. Baik, jelas sekali, Bu Indah. Satu lagi, izin Ibu, terkait paten untuk program ilmu sosial humaniora, apa saja yang bisa dipatenkan? Beserta contohnya mungkin ya, Bu. Baik, ini pertanyaan menarik karena Undang-Undang Paten secara khusus mendefinisikan paten ini sebagai invensi yang berkaitan dengan teknologi. Tentu saja kalau untuk Bapak Ibu yang bergerak atau punya kepakaran di bidang sosial humaniora, ini terasa bukan bidang saya atau saya nggak punya kesempatan untuk mendapatkan paten. Tapi Bapak Ibu jangan kecil hati. Kenapa? Karena sosial humaniora ini bisa jadi permasalahan yang diangkatnya, tapi teknologi ini menjadi jembatan atau cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya apa? Eh, saya izin menyebutkan salah seorang profesor dari psikologi. Ya, psikologi kan salah satu ya dari bidang sosial humaniora. Tapi kemudian profesor ini membuat bekerja sama tentu saja ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang pure atau punya kepakaran di bidang sosial humaniora yang murni tentu akan kesulitan, kecuali Bapak Ibu punya kepakaran lain, misalnya sistem informasi atau pemrograman gitu ya, punya kepakaran sampingan. Tapi yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah berkolaborasi dengan dosen peneliti dari bidang yang lain. Saya ambil contoh misalnya dari Fasilkom. Permasalahan di bidang sosial humaniora ini menjadi aspek penting yang menjadi akar permasalahan yang ingin diadres atau diselesaikan. Tapi cara penyelesaiannya adalah dengan teknologi yang ditawarkan oleh pemrograman yang dibantu tim peneliti dari Fasilkom misalnya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa berkolaborasi. Ini juga satu kesempatan yang baik ya untuk kolaborasi antar fakultas, jadi lintas bidang ilmu. Saya rasa berangkat dari cerita saya tadi dan profesor ini sangat aktif. Jadi beliau memecahkan masalah-masalah di bidang psikologi dengan bantuan program-program baru yang bisa memudahkan asesmen kondisi psikologi seseorang, bisa untuk rekrutmen calon karyawan juga gitu. Jadi ini mungkin hal yang belum terfikirkan. Nah, contoh lain misalnya Bapak Ibu ada permasalahan bidang sosial misalnya masalahnya misalnya sosial kemiskinan misalnya ya di suatu daerah tertentu, tapi kemudian selama ini tidak ada data bagaimana sih kondisi kemiskinan ini bisa dimonitor oleh pemerintah pusat misalnya. Pelaporannya masih kurang baik. Nah, mungkin Bapak Ibu berkolaborasi dengan peneliti yang punya kepakaran dalam bidang membangun program yang transfer data yang berkaitan dengan transfer data, bisa membuat suatu sistem pelaporan yang terintegrasi secara nasional, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan merasa kecil hati karena merasa sosial humaniora tidak ada kaitannya dengan teknologi. Justru permasalahan yang banyak itu real ada di sosial humaniora lebih sering, dan saya rasa orang dari berbagai latar belakang keilmuan atau bahkan yang tidak punya latar belakang akademik yang tinggi bisa merasakan permasalahan yang real itu dari sosial humaniora. Tinggal bagaimana cara mengadres masalah-masalah tersebut, gap-gap tersebut secara teknologi. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, Mbak Indah. Berarti kalau izin saya tambahkan, berarti kalau paten untuk metode atau sistem pengambilan keputusan itu bisa mungkin ya, Bu. Betul, bisa. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita buka untuk Ibu Ade. Dipersilahkan Ibu Ade. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Aca. Ini ada dua pertanyaan. Pertama buat Pak Sandi dan kemudian buat Ibu Indah. Pertanyaan yang pertama buat Pak Sandi. Kebetulan saya dan tim sudah membuat atau dalam proses pembuatan alat begitu, dan sudah ada mitranya. Tetapi mitranya ini yang sudah diberikan ke kita tuh banyak hal dalam in-kind seperti itu. Apakah program yang tadi Pak Sandi itu bisa ikut bisa kita
lakukan untuk pendaftaran atau bagaimana? Nah, itu yang pertama buat Bu Indah. Dan yang kedua, em, untuk Bu Indahnya ini tadi kan ada 2 program ya Ibu, yaitu program pembiayaan pendaftaran paten dan coaching klinik. Nah, kebetulan ini ada alat yang belum saya buat dan rencana memang ingin saya patenkan begitu. Apakah untuk alat tersebut bisa saya masukkan ke dalam 2 program tersebut? Pertama itu untuk coaching kliniknya dan yang kedua untuk pembiayaan pendaftaran patennya begitu. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sandi dipersilakan dulu. Baik, terima kasih Mbak Aca. Ya, Bu Elvira, terima kasih banyak sudah bergabung dan menyampaikan pertanyaannya. Jadi terakhir arahan pimpinan ternyata kami diarahkan untuk syarat mitra industri harus memberikan kontribusi in cash, Bu Elvira. In cash-nya 20% ya dari pendanaan yang diajukan. Jadi semoga ini bisa dimengerti ya. Jadi pentingnya di sini kita melihat kesungguhan dari mitra industri untuk bersama-sama UI menghilirisasi produk inovasi yang diajukan ya. Jadi harapannya total pendanaannya menjadi misalnya 500 juta ya yang diajukan ke UI ditambah 100 juta dana in cash dari mitra totalnya menjadi 600 juta. Nah, 600 juta ini bisa kemudian direncanakan dalam RAB apa saja yang akan dilakukan untuk perencanaan hilirisasi produk inovasi tersebut. Jadi ini suatu dorongan supaya kita bersama-sama begitu dengan mitra untuk melakukan hilirisasi ini. Kalau dananya hanya dibebankan 100% ke UI, khawatir nanti kontribusi mitra dan ke komitmen mitra kurang dapat terukur dari eh, apa dalam pendanaan yang diajukan. Begitu Bu Elvira, terima kasih. Baik Bu Elvira, apakah sudah jelas atau ada yang akan ditambahkan kembali? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih, Pak Sandi. Baik, selanjutnya Bu Indah, dipersilahkan Bu. Baik, Bu Elvira, terima kasih pertanyaannya. Bisa Ibu pertama di assist di coachingnya, kita fasilitasi dengan pemeriksa paten, kemudian setelah didapatkan draftnya, nanti diajukan lewat IPIS langsung supaya bisa mendapatkan fasilitasi pendanaan untuk pendaftaran patennya. Yang penting syarat dan ketentuannya kalau untuk pendaftaran paten adalah belum ada pendanaan atau hibah riset yang sudah menganggarkan pendaftaran paten. Misalnya kalau kayak tadi Pak Sandi, ada pendanaan yang sudah harus ada luaran paten, berarti kan di RAB-nya akan ada biaya pendaftaran paten. Nah, itu nggak bisa dapat fasilitas. Nanti akan dibuktikan dengan surat pernyataan Bu di dalam waktu saat mengajukan usulan IPIS akan bisa generate template-nya, tinggal ditandatangani saja menyatakan bahwa belum ada anggaran dari hibah yang menganggarkan untuk pendaftaran paten. Itu nanti kalau diverifikasi memenuhi kelayakan akan digratiskan. Demikian Ibu. Ya, baik Ibu Indah, terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, terima kasih Bu Elvira. Ya. Baik Bapak dan Ibu, kami buka kesempatan untuk pertanyaan kembali. Dimohon dapat raise hand atau dapat dituliskan di kolom chat. Nanti akan kami bantu jawab. Terima kasih. Izin bertanya Bapak Ibu. Dipersilahkan Ibu Desti. Ya, mau tanya nih, kalau misalnya inovasinya berupa membuat satu aplikasi keuangan misalnya, apakah pada saat pengajuan proposal itu pengusulnya harus sudah punya apa ya kayak semacam dummy atau prototipe gitu, atau boleh nggak ya itu maksudnya dalam bentuk pengembangan nanti tentu luarannya kita akan buat ya prototipenya lah gitu. Itu pertanyaan pertama. Terus kedua menyambung Bu Indah tadi terkait dengan kolaborasi. Ibu apakah itu harus lintas fakultas atau
boleh nggak ya antar departemen tapi di dalam satu fakultas yang sama? Makasih. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Desti. Izin Pak Sandi dapat dibantu jawab terlebih dahulu. Baik, Mbak Aca. Makasih Bu Desti. Jadi untuk eh, pendanaan ini memang tadi apa namanya? Kami membutuhkan, maaf saya lost tadi pertanyaannya terkait ini ya. Waktu mengajukan di proposal Ya, itu, Pak. prototipenya ya. Jadi Ah. eh, karena kami yang didanai ini di atas TKT 4, artinya sudah harus dalam bentuk prototipe awal dulu minimal Bu Desti. Jadi jangan sampai yang baru ide yang akan dibuat gitu. Jadi nanti nilainya akan sangat rendah dalam penilaian. Jadi Oh iya. sebisa mungkin dalam bentuk mockup, mockupnya itu misalnya dalam bentuk Figma gitu kalau aplikasi ya, itu sudah cukup Mm-mm. untuk dibuktikan bahwa ini sudah dalam prototipe awal. Jadi jangan sampai tidak ada prototipe sama sekali, TKT-nya masih di bawah 4 gitu ya, kemudian diajukan nanti sayang sekali nilainya akan menjadi rendah karena tidak ada prototipe awal yang diajukan. Gitu Tadi Bu. apa, Pak? Maaf. Sigma apa tadi? Figma. Fitma. Oh, oke. Alright, alright. Thank you ya, Pak. Ya, Baik, selanjutnya Ibu Indah. Baik, terima kasih Mbak Aca, Ibu Desti. Kalau untuk kolaborasi bebas saja Bu, yang penting saling melengkapi sehingga tujuan akhir dari penelitian tercapai. Jadi kalau misalnya nanti risetnya memerlukan orang apa, misalnya nih karena konteksnya misalnya sosial humaniora ingin diselesaikan dengan teknologi, misalnya tadi membuat sistem keuangan ya. Kalau memang di dalam departemen ada yang memiliki kepakaran di bidang itu, silakan saja, tidak ada masalah buat apa untuk pendaftaran KI diperbolehkan. Demikian Bu Desti, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Indah. Baik, Bapak dan Ibu, kami kembali membuka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan terkait pendanaan equity WCU untuk produk-produk inovasi yang ber-TKT 4, kemudian untuk pendaftaran paten dan coaching patennya, dipersilahkan kami masih membuka sesi tanya jawab, baik secara langsung maupun di room chat. Izin Prof. Pak Hadi Al-Hadi. mungkin ya. Iya, silahkan Prof. Saya ini lagi di rumah sakit. Pasif aja dulu. Bisa ya? Boleh ya? Izin Prof, suaranya terdengar menggema. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, kami tunggu terlebih dahulu. Kita akan buka sesi tanya jawab untuk Prof. Al-Hadi. Dipersilahkan, Prof. Baik, Bapak dan Ibu, kami masih membuka sesi tanya jawab untuk pendanaan Equity WCU 2025 yang multi-year sampai tahun depan dengan pendanaan maksimal 500 juta per proposal dengan TKT minimal 4. Dan kami juga membuka pertanyaan untuk diskusi paten dan coaching paten yang akan terlaksana pada bulan September-Oktober ini. Atau mungkin sudah tidak ada lagi Mbak Aca pertanyaannya. Baik, Bapak dan Ibu, izin jika masih ada yang akan ditanyakan, kami dapat memfasilitasinya dengan
coaching di Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi, dapat bertemu dengan tim riset inovasi berdampak tinggi untuk tanya mengenai pendanaan equity WCU dan dapat berkoordinasi dengan tim promosi dan KI untuk paten. Selanjutnya materi akan disampaikan melalui Manris Fakultas dan Sekolah. Izin kami dokumentasikan dulu untuk 3 room di dalam Zoom. Oh, Bapak maaf, ada pertanyaan kembali Ya, dari Bapak Roberto. oh, Izin untuk Pak Sandi. Tadi disebutkan untuk program pendanaan tidak boleh double funding. Jika semisal fundingnya di TKT 1 sampai 4, apakah bisa dilanjutkan di ya. pendanaan equity untuk TKT 5-nya? Baik, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Roberto. Eh, jadi double funding itu jika pertama dia dalam waktu yang masih beririsan Pak Roberto. Kalau misalnya waktunya sudah selesai dan kemudian lanjut ke pendanaan ini, itu masih boleh ya. Karena yang saya bayangkan TKT 1 sampai 4 misalnya selesai di bulan September ini gitu ya. Sedangkan nanti kan pendanaan dari equity WCU ini akan start paling cepat di akhir Oktober atau di awal November. Maka itu tidak beririsan waktunya dan dianggap tidak double funding. Tapi kalau ternyata yang TKT 1 sampai 4-nya sampai bulan Desember gitu ya, tapi kita apply Bapak Ibu apply di WCU yang nanti mulainya di November, maka akan ada irisannya. Itu yang sebaiknya dihindari karena dianggap penelitian sebelumnya belum selesai gitu ya, belum menghasilkan luaran yang bisa dipertanggungjawabkan menjadi input di TKT 5-nya gitu ya kan diharapkan menjadi TKT 5 di pendanaan ini. Jadi sebisa mungkin jangan double funding Bapak Ibu supaya tidak ada kendala kecuali dengan judul yang benar-benar berbeda gitu ya. Produknya beda itu tidak masalah. Mungkin gitu. Oke, ini ada yang menanyakan juga deadline Mbak Aca. Iya, benar, Pak. Wah, semangat Lanjut sekali ya. sepertinya Bu Elvira. Iya. Izin Pak Sandi, deadline program ini hingga kapan, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Jadi ini penting sekali deadline tadi emang belum muncul ya. Jadi kami akan buat deadline-nya di Jumat minggu depan. Jadi ada waktu kurang lebih 2 minggu Bapak Ibu untuk menyiapkan proposalnya. Proposalnya sendiri formatnya akan mirip dengan pendanaan putih, tapi kami akan menyiapkan panduan proposal, template-nya segala macam ada di website innovation.ui.ac.id. Begitu. Nanti kita akan sampaikan juga dalam bentuk surat ke melalui Manris ya, Mbak Aca ya, melalui Manris Fakultas supaya informasinya akan lengkap ada di sana. Jadi kalau Jumat minggu depan berarti di tanggal 3 Oktober. Kalau Bu Indah apakah dengan deadline yang sama atau berbeda? Kalau Bu Indah kayaknya bisa terus sampai sepanjang akhir tahun ya Bu Indah. Baik Pak Sandi, kalau untuk pendaftaran paten ya sampai, jadi tergantung skemanya. Kalau equity masih sampai tahun depan, sampai bulan Juli, jadi bisa terus diajukan saja. Nanti kita akan verifikasi dokumennya kalau layak untuk dapatkan pendanaan, maka akan kita danai pendaftarannya. Jadi tinggal membayar yang sisanya saja untuk pemeriksaan substantif. Tapi kalau yang mau Bapak Ibu yang memenuhi kriteria untuk daftar paten biasa ya Bapak Ibu yang biasanya lebih kompleks itu sampai 21 November silakan diusulkan segera supaya bisa dapat yang full fundingnya 4.350.000. Jadi ini karena jalan berbarengan untuk yang paten biasa di tahun ini akan kami pakai skema prime step PHLN yang fully funded. Kemudian untuk paten sederhananya dengan equity dulu. Nanti di tahun depan semuanya dengan equity. Demikian Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Indah.
Bapak dan Ibu izin untuk informasi selanjutnya mengenai pendanaan Eko-ITU WCU akan kami sampaikan melalui surat informasi kepada Manris untuk link pendaftaran, syarat lengkap, pedoman, semuanya akan kami sampaikan juga di dalam surat tersebut. Kemudian selain itu dapat diakses pada website innovation.ui.ac.id dan Instagram Innovation. Jadi cek secara berkala untuk media sosial yang dimiliki oleh DIRBT tersebut. Bapak dan Ibu, sebelum kami akhiri, kami izin untuk mendokumentasikan terlebih dahulu di 3 room Zoom. Room pertama, baik, mohon dapat dibuka kamera. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Kami izin capture 1, 2, 3. Baik, selanjutnya room 2 mohon dapat dibuka kamera Bapak Ibu. Baik, kami mohon bantuan untuk membuka kamera. Izin kami capture kembali 1, 2, 3. Yang terakhir, room 3. Izin kami capture dan mohon bantuan untuk membuka kamera. 1, 2, 3. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Terima kasih Pak Sandi, Ibu Indah atas informasi yang diberikan. Angin segar di periode akhir tahun untuk pendanaan selanjutnya ya. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih wabarakatuh. Bapak Terima Ibu kasih Pak semua. Sandi, terima kasih izin live. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak baik. Bapak-Bapak. Terima kasih semua. Cepat sembuh Oke, Prof. Al-Hadi. ya.